warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC dari bisnis plan saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai BMC ini. Jadi BMC ini adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar. Sehingga BMC ini sangat dibutuhkan bagi startup ataupun para entrepreneur muda, sehingga mereka bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk mengeksekusi bisnisnya daripada membuat proposal bisnis atau dokumen-dokumen panjang tentang bisnis yang terdiri dari 9 pilar utama. Dalam bisnis model kanvas ini, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena ini garis besar tentang bisnis plan saya, jadi nanti akan diuraikan lebih lanjut dalam PowerPoint proposal bisnis plan. Yang pertama yaitu pada customer segment. Di blok customer segment ini kita mengisi dengan segmen pelanggan yang akan kita tuju. Segmen pelanggan itu dapat berupa sekelompok orang atau organisasi yang ingin kita jangkau atau kita layani. Dengan kata lain, mereka lah target market kita. Jadi di sini saya mengisi bahwa mahasiswa adalah target dari bisnis yang akan dijalankan dan juga ada masyarakat sekitar. Pada awal mulanya dalam menjalankan bisnis itu diperlukan customer segment yang signifikan atau yang spesifik agar startup yang didirikan itu dapat berjalan dengan lancar. Jangan mengambil customer segment yang terlalu luas sehingga customer segment yang terperinci itu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan kita dalam menumbuhkan atau mendirikan sebuah usaha atau perusahaan. Blok yang kedua yang akan diisi yaitu pada bagian value proposition. Pada bagian ini, kita mengisi dengan nilai yang ditawarkan terhadap segmen pelanggan. Misalnya juga masalah-masalah yang kita pecahkan dari didirikannya bisnis atau perusahaan ini. Bahkan dapat juga kita cantumkan apa yang menarik dari bisnis kita ini dan juga bisa juga kita isi tentang apa yang membuat konsumen mau memilih, membeli maupun menggunakan value atau produk kita. Jadi di sini saya mencantumkan bahwa rasa yang khas itu menjadi value proposition atau nilai, proporsi nilai dan juga dengan harga yang terjangkau. Jadi ada dua yang saya andalkan dalam bisnis ini, yaitu dengan cita rasa yang khas dan juga dengan harga yang terjangkau, bukan dengan harga yang mahal, sehingga bisa ditembus atau bisa cocok dengan mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Lalu blok selanjutnya yang akan kita isi yaitu pada bagian channel. Pada bagian ini kita menuliskan bagaimana cara kita menyampaikan value proposition atau penawaran kita kepada pelanggan. Di sini, saya menentukan dua jenis saluran, bisa saluran pemasaran, bisa saluran komunikasi maupun saluran distribusi. Akan tetapi di sini saya memilih sosial media atau saluran pemasaran dalam memasarkan atau mempromosikan produk yang akan saya kembangkan berupa sosial media dan pengadaan acara. Acara-acara yang dilakukan dapat berupa seminar, dapat berupa acara-acara formal maupun non-formal, maka makanannya akan disuguhkan dengan produk kami ini, sehingga contohnya pada acara seminar itu kan datang dari berbagai kalangan, sehingga yang mencoba produk atau bisnis saya ini tidak hanya dari masyarakat sekitar, akan tetapi mulai perlahan-perlahan kepada masyarakat pendatang. Lalu blok yang selanjutnya yaitu kita isi pada bagian customer relationship. Pada bagian ini, saat kita membangun sebuah saluran itu, maka secara otomatis akan terbangun sebuah hubungan. Misalnya,
kita mengikuti sebuah workshop bisnis atau saya mengikuti dengan pengadaan acara ini. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun loyalitas pelanggan, sehingga bentuknya pun sangat beragam. Jadi, dengan keberagaman itu, saya memilih bahwa harga promo akan membentuk loyalitas kepada pelanggan, hubungan kita kepada pelanggan, bagaimana caranya pelanggan itu menjadi loyal terhadap produk kita dengan menerapkan harga promo dan juga dengan paket hemat. Dengan demikian, secara tidak langsung pelanggan akan merasa puas dengan produk dan juga tidak terbebani dengan biaya yang dikeluarkan terhadap produk. Lalu blok selanjutnya yang diisi yaitu pada bagian revenue streams. Revenue stream ini diisi tentang dari mana saja bisnis yang menghasilkan pendapatan atau pendapatan yang kita dapatkan itu dari sumber mana saja. Jadi di sini saya mencantumkan bahwa uang atau sumber pendapatan itu dari penjualan produk dan juga dari investasi pihak ketiga atau dari investor. Blok selanjutnya yaitu key resources. Ini kita bisa menuliskan apa saja yang menjadi sumber daya utama bisnis kita agar dapat menciptakan value dan juga agar dapat bersaing dengan produk-produk lainnya yang sejenis maupun dengan satu bidang kuliner. Jadi saya memilih tahu sebagai key resources atau bahan baku produk yang paling utama, dan juga resep rendang ini menjadi sumber daya utama yang akan dikembangkan dan menjadi fokus utamanya. Blok selanjutnya yaitu key activities. Pada blok ini saya mengisi tentang usaha atau kegiatan apa saja yang saya lakukan dalam rangka membangun nilai atau value proposition yang saya tawarkan kepada pelanggan. Aktivitas ini diisi dengan aktivitas kunci yang harus dilakukan dalam bertumbuh atau berkembangnya suatu usaha. Jadi di sini saya memilih riset dan juga uji coba resep sebagai aktivitas kunci dalam menjalankan usaha ini. Blok selanjutnya yaitu key partners. Pada bagian ini saya menuliskan pihak-pihak yang menjadi mitra dalam membangun suatu bisnis dan penawaran bagi pelanggan. Maka mitra yang saya pilih yaitu supplier bahan baku. Dengan membangun mitra bisnis kepada supplier bahan baku yang baik, maka hal tersebut akan mengurangi biaya produksi dan juga untuk memastikan kualitas yang dihasilkan dari bahan baku tetap terjaga. Dan juga dengan investor, itu merupakan key partnersnya. Selanjutnya pada blok terakhir yaitu cost structure, yaitu dituliskan tentang pengeluaran keuangan yang akan dilakukan dalam rangka menciptakan nilai bagi pelanggan. Pada bagian cost structure ini saya menetapkan bahwa yang pertama yaitu biaya bahan baku menjadi pengeluaran dalam bisnis ini. Lalu juga ada biaya promosi, dan yang terakhir yaitu biaya tempat. Dapat berupa biaya toko atau sewa beberapa cabang lainnya. Itu merupakan singkat tentang bisnis yang akan saya jalankan, yaitu bisnis plan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam PowerPoint business plan. Perusahaan kami yaitu K Batandang. Dengan penanggung jawab saya sendiri, Saputri Julida. Perusahaan kami rencananya akan kami dirikan di Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat atau dekat dengan Universitas Negeri Padang sebagai cabang yang pertama. Tahu merupakan makanan tradisional yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu ini pada awal mulanya berasal dari Tiongkok. Tahu telah mengalami inovasi di Indonesia sehingga muncul berbagai varian tahu yang juga mengikuti perkembangan zaman. Karena populernya inilah, tahu menjadi bagian yang tak terpisahkan yang ditemui di tempat makan berbagai tingkat sosial di Indonesia. Dengan luasnya pasar tahu dan dengan peminat yang timbul dari berbagai kalangan,
Inovasi bisnis tahu harus dilakukan dan dapat menjadi makanan khas suatu daerah. Batandang merupakan singkatan dari balok tahu khas Minang. Kata ini kami pilih karena mirip dengan pelesetan bahasa Minang, yang bertujuan untuk menarik konsumen tidak hanya di Sumatera Barat, akan tetapi di luar kota dengan nama perusahaan yang menarik. Lanjut, visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya yaitu menjadi role model bidang kuliner berorientasi di seluruh dunia. Lalu, menjadikan Batandang sebagai gorengan berkelas yang dapat bersaing dengan produk modern di pasar nasional maupun internasional. Lalu, menjadi gorengan yang memiliki brand oleh-oleh khas Minang. Untuk misinya, yaitu membuat produk Batandang yang berkualitas dan cita rasanya sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Lalu, membangun kemitraan dengan berbagai investor, meningkatkan promosi produk via sosial media sebagai bentuk penyesuaian dalam modernisasi, dan memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan dengan memfasilitasi skill training karyawan sebelum turun ke lapangan. Untuk analisis industri, perspektif masa depan industri kami ini yaitu dengan mempertimbangkan kecanggihan dan modernisasi yang dihadapi dalam dunia saat ini, perlu adanya penyesuaian produk dan sistem pemasaran yang tepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, usaha ini akan mengalami kemajuan dalam hal pengemasan, bentuk produk, dan juga sistem pemasaran. Untuk analisis persaingan yang akan dihadapi dapat dari pasar tradisional maupun pasar modern sebagai dampak dari bertambahnya inovasi-inovasi kuliner saat ini. Akan tetapi, dengan rasa produk yang enak dan harga yang terjangkau, persaingan produk ini dapat diatasi dengan keunggulan-keunggulan tersebut. Untuk segmentasi pasar yang dimasuki, produk ini telah dibuat dan akan dipasarkan ke lingkungan sekitar nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu untuk ramalan-ramalan produk yang dihasilkan. Ini dalam kegiatan ini, usaha ini bekerja dalam bidang kuliner yang diproduksi sesuai dengan selera masyarakat Indonesia dan dunia, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan permintaan konsumen. Seperti contohnya, penambahan varian rasa yang lebih modern dengan tetap menggunakan rasa pedas rendang di dalamnya sebagai suatu ciri khas. Untuk deskripsi usaha, produk yang kami hasilkan adalah tahu yang diolah menjadi gorengan dipadukan dengan rasa pedas rendang sehingga memiliki cita rasa yang enak dan khas. Untuk sistem pelayanan terhadap calon pembeli, kami akan menyediakan QR Code yang akan mengarahkan mereka ke website Batandang untuk melihat informasi-informasi mulai dari sosial media, lokasi, harga, varian, jenis-jenis cabang dari Batandang, hingga dapat menghubungi tim jika mereka ingin bertanya sesuatu. Sedangkan untuk pelayanan secara langsung, calon pembeli langsung akan ditanyakan dengan sopan mengenai format order yang ingin mereka pesan, dan mereka menunggu di tempat yang telah kami sediakan dengan nyaman. Ruang lingkup bisnis dari Batandang ini terbatas dengan kuliner, tanpa berkecimpung di bisnis bidang lain. Sehingga diharapkan Batandang akan menjadi market leader dalam peningkatan kelas gorengan menjadi lebih tinggi. Untuk rencana produksi, mulai dari pemilihan lokasi, kami memilih lokasi yang ramai dan berada di sekitar pusat pembelanjaan kuliner, oleh-oleh, dan juga di sekitar sekolah-sekolah termasuk perkuliahan. Lokasi yang dekat dengan pembelanjaan kuliner dan siswa maupun mahasiswa akan dapat menjangkau konsumen sesuai dengan visi misi perusahaan yang akan diwujudkan. Mengenai tata letak atau rencana tata letak dari perusahaan atau toko kami ini, kami merancang dengan tata letak sistem melingkar, yaitu terdiri dari 2 pintu masuk atau keluar bagi pelanggan,
dan juga pintu masuk dari karyawan. Dari pintu masuk karyawan, di sini akan kami langsung arahkan ke gudang bahan baku. Hal ini bertujuan jika ada bahan baku datang dari supplier, maka bisa melewati pintu masuk karyawan yang akan langsung mengarahkan mereka ke gudang bahan baku. Lalu di sini ada pembuatan adonan, lanjut ke penggorengan dan pengemasan. Di sini kami menggunakan sistem gudang ke pembuatan dari gudang ke pembuatan adonan, ke penggorengan dan ke pengemasan ini serangkaian, sehingga akan memudahkan karyawan untuk sistem pembuatan dari produk. Lalu untuk pelanggan, di sini dari mereka memasuki pintu masuk atau keluarnya pelanggan, mereka langsung ke format order untuk mengatakan orderan yang ingin mereka pesan. Lalu langsung diproses ke penggorengan dan mereka akan diarahkan ke tempat duduk atau pojok tunggu. Di sini kami menyediakan berbagai layanan seperti kami menyediakan buku, lalu juga televisi yang menampilkan ulasan atau video produk kami. Lalu setelah pesanan diproses, maka akan dibawa ke format order kembali, sehingga pelanggan hanya perlu kembali ke format order, ke bagian orderan untuk mengambil pesanannya dan langsung ke kasir. Lanjut ke rencana pemasaran. Perencanaan dan penetapan harga dikalkulasikan dengan biaya produksi, operasional, biaya tak terduga, gaji pegawai, pajak, dan lain-lain. Setelah dikalkulasikan dan dikurang dengan biaya-biaya lainnya, harga gorengan tahu per boxnya kami tetapkan yaitu dengan harga 15.000 per box. Dengan cara pendistribusian barang yaitu diatur oleh manajer bidang pendistribusian dengan memegang tanggung jawab penuh terhadap proses distribusi, baik distribusi bahan baku maupun distribusi produk jadi atau kepada konsumen. Lalu promosi yang akan kami lakukan yaitu promosi dilakukan secara langsung maupun via media sosial dengan membuat video ulasan produk yang menampilkan kelebihan-kelebihan produk, visi misi perusahaan, dan bentuk visual produk yang sudah kami jelaskan tadi akan kami tampilkan di televisi ruang tunggu bagi pelanggan. Dalam 30 hari pertama berkelang secara 1 hari menggunakan iklan via Facebook dan Instagram yang akan dilakukan berturut-turut dan mengarahkan calon pembeli ke website Batandang untuk info produk dan pembelian lebih lanjut. Untuk pengembangan produk dikembangkan akan mengikuti perkembangan selera masyarakat terhadap cita rasa pedas tahu ini dengan memadukan berbagai bahan-bahan modern dan juga dengan mengembangkan produk dengan mencampurkan atau kolaborasi dengan kuliner modern khas Padang. Lanjut ke bagian perencanaan organisasi. Di sini, pada bagian perencanaan organisasi, saya menerapkan sistem atau menggunakan 4 kepala manajer, yaitu manajer distribusi, manajer produksi, manajer keuangan, dan juga manajer promosi. Yang dengan saya sendiri sebagai general manager. Mengenai pembagian saham, di sini general manager mempunyai saham sebesar 57%. Dan juga manajer produksi memiliki saham sebesar 15%, manajer keuangan 10%, distribusi juga 10%, dan yang terakhir yaitu manajer promosi yang memegang saham sebesar 8%. Untuk resiko dan keuangan. Mengenai resiko tentang kelemahan bisnis, di sini ada 3 resiko. Resiko distribusi, resiko alam, dan juga resiko persaingan. Untuk resiko distribusi, resiko pendistribusian dapat terjadi saat hal-hal tidak terduga terjadi saat proses distribusi. Seperti resiko kecelakaan mobil yang memuat produk dan bahan baku. Akibatnya, perusahaan akan mengalami kerugian besar jika produk atau bahan baku yang didistribusikan berjumlah besar.
Untuk resiko alam terjadi di luar kendali, tanpa diduga dan tanpa persiapan dalam mencegahnya. Resiko alam dapat menyebabkan kerugian perusahaan tergantung dari berat atau ringannya bencana alam tersebut. Lalu selanjutnya yaitu resiko persaingan. Risiko persaingan terjadi sebagai bentuk dari makin banyaknya usaha di bidang kuliner. Dengan semakin majunya perkembangan zaman, maka produk yang dihasilkan oleh pesaing pun makin inovatif. Untuk itu, manajer di bidangnya lah yang mengatasi risiko persaingan ini. Mengenai keuangan, modal diperoleh sepenuhnya berasal dari investor dengan pembagian keuntungan bersih yang didapatkan investor yaitu sebesar 30%. Mengenai beberapa laporan keuangan, yaitu modal dari investor sebesar 10 juta rupiah dengan biaya peralatan 4 juta, pembayaran gaji per hari itu 200.000 untuk per hari, lalu biaya bahan baku per hari itu 600.000, pendapatan per hari kira-kira 1.500.000 atau kami menargetkan untuk menjual produk sebanyak 130 box lebih. Untuk biaya operasional yaitu 100.000 per hari, lalu biaya promosi dan biaya sewa toko dengan total 6.400.000. Prediksi pendapatan sebesar 1.500.000 dikali 30 hari atau 1 bulan menghasilkan 45 juta per bulan. Sehingga kalkulasi per bulan ini merupakan pengeluaran per bulan dari sewa toko, bahan baku, operasional dan gaji itu dengan 1 juta ditambah 1.800.000 ditambah 3 juta ditambah 6 juta sehingga hasilkan 14.500.000. Dengan biaya tetap didapat dari biaya peralatan dan juga biaya promosi itu dengan jumlah total 4.500.000. Keuntungan per hari itu jika menjual 130-an lebih box itu mendapatkan 600.000 per hari. Sehingga didapat analisis titik impas. Dari modal awal dibagi laba usaha per hari. Modal awal yaitu 14.500.000 ditambah 4.500.000 dibagi dengan laba usaha per hari yaitu 600.000 menghasilkan 32. Sehingga titik impas dalam pengembalian modal ini akan didapat pada hari ke-32 atau dalam kurun waktu 1 bulan lebih. Selanjutnya yaitu appendix atau lampiran. Ini beberapa lampiran dari sertifikat-sertifikat dalam bidangnya. Sertifikat mengikuti workshop ataupun seminar-seminar kewirausahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.